Three, two, one. Halo rekan-rekan SDM, ketemu lagi di Klinik SDM. Kita sharing tentang pengelolaan sumber daya manusia tentunya. Di episode-episode sebelumnya kita telah membahas unit-unit atau divisi daripada HRD itu sendiri. Kemarin kita sempat bahas tentang rekrutmen, kemudian tentang IR atau Industrial Relation. Nah, ada satu lagi subdivisi daripada HRD, yaitu Training and Development gitu. Tidak kalah pentingnya dengan sub-subdivisi yang lainnya. Training Development lebih kepada upaya perusahaan dalam mencetak sumber daya manusianya sebagai aset, sehingga dapat berkontribusi buat perusahaan tentunya. Caranya seperti apa? Makanya dikelola, di training, dilatih gitu. Training itu sendiri merupakan salah satu fungsi daripada HR yang berkaitan dengan aktivitas organisasi yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja individu maupun organisasi gitu. Jadi tujuannya tentunya untuk memperbaiki kinerja. Quote-nya seperti itu, kinerja baik itu individu secara personal maupun secara organisasi dalam keseluruhan gitu. Itu kemudian tujuannya apa dilaksanakan training? Tentunya yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi gitu, untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja gitu, sehingga bisa meningkatkan produktivitas kerja tentunya gitu. Di era industri 4.0 ini tentunya investasi di bidang SDM sangat dibutuhkan, karena perkembangan dunia HRD itu kan dari kepersonaliaan kemudian kepada human resource, dan saat ini berkembangnya adalah human capital. Perbedaan human resource dan human capital, dalam eranya human capital itu menempatkan karyawan atau pekerja itu bukan hanya sebagai aset, tapi sebagai bisnis partner gitu. Yang sebelumnya hanya di dalam era kepersonaliaan karyawan dianggap sebagai objek, kemudian di era human resource itu dianggap sebagai aset. Dalam era human capital, karyawan sebagai bisnis partner, bukan lagi aset dan bukan lagi objek gitu. Nah, ini tentunya saat ini metode-metode pelatihan terus berkembang gitu. Baik itu dalam training secara hard skill gitu. Hard skill artinya membuat seseorang atau membuat karyawan itu expert dalam kepekerjaannya, maupun soft skill gitu, kompetensi yang tidak terlihat gitu. Nah, soft skill ini juga sangat penting gitu, karena potensinya bisa menghasilkan kinerja secara excellent gitu. Jadi sekarang yang metode-metode training itu bukan hanya skillnya saja gitu, tapi training soft skill juga banyak dilakukan. Contohnya soft skill itu bisa dibilang leadership, kemudian juga ada lagi tema 7 habit gitu, kebiasaan-kebiasaan yang efektif gitu dan lain sebagainya, itu untuk meningkatkan soft skillnya tentunya gitu. Itu jadi training development ini dalam era HR, dalam era atau human capital saat ini sangat-sangat dibutuhkan, dan beberapa perusahaan, beberapa manajemen fokus terhadap itu, karena meningkatnya atau berkembangnya suatu perusahaan tergantung daripada kompetensi karyawan itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan, untuk mencetak kompetensi karyawan yang baik, maka perlu investasi, dan investasi itu dilakukan dalam training atau learning development. Itu mungkin sekilas tentang training development gitu. Dan
tema-temanya, metodenya, setiap personil atau setiap divisi HR tentu mempunyai metodenya masing-masing, tapi secara umum tujuannya adalah untuk mencetak, untuk meningkatkan kompetensi karyawan sehingga karyawannya bisa berkontribusi, meningkatkan produktivitas dan lain-lain sebagainya gitu. Itu mungkin dari saya tentang training development ini. Nanti kita akan bahas lagi, masih ada lagi subdivisi HR atau HRD yang lainnya. Itu tetap bersama saya dalam Klinik SDM, karena dalam Klinik SDM kita mewadahi untuk wadah sharing, wadah diskusi tentang manajemen sumber daya manusia. Tetap pantengin Klinik SDM. Pintem Production.